Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai imam mazhab yang ketiga, yaitu Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, mazhab yang paling banyak pengikutnya di Indonesia ya. Maksudnya di Indonesia itu banyak sekali orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, nasab beliau ini kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di kakek buyutnya, yaitu Abdul Manaf bin Qusay. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Idris bin Abbas dan ibu yaitu Fatimah binti Ubaidillah. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Imam Syafi'i ini lahir di kota Asqalan, kota yang sebetulnya dekat jaraknya dengan Gaza, Palestina. Beliau adalah salah satu ulama dari keturunan Quraisy, sama dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW atau sukunya Nabi Muhammad SAW, yaitu suku Quraisy di Mekah. Nah, kemudian sifat Imam Asy-Syafi'i ini adalah salah satu ulama yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa beliau itu hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Kalau sekarang mungkin kira-kira kelas 1 SD beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Kemudian di usia 10 tahun beliau mampu menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah. Kitab Al-Muwatta ini di dalamnya itu berisi 100.000 hadis dan fatwa-fatwa Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i itu usia 10 tahun sudah hafal isi kitab itu. Selain sifatnya yang cerdas, Imam Syafi'i ini juga terkenal dengan adabnya yang luar biasa. Apalagi adab kepada ibunya, karena Imam Syafi'i ini ulama yang sangat mencintai ibunya dan sangat hormat kepada ibunya. Sampai-sampai ketika ibunya menyuruhnya agar tidak pulang, Syafi'i, kamu cari ilmu ke Irak. Sebelum dia menjadi ulama besar, dia tidak mau pulang ke Mekah dan terus-menerus ada di Irak saat itu. Beliau juga terkenal dengan kedermawanannya. Beliau adalah ulama yang sangat murah hati. Beliau mudah memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau memiliki perawakan yang tinggi besar. Dia tinggi, dermawan, ganteng pasti ya. Nah, itu tentang sifat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian saking cerdasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saking solehnya, saking zuhud dan waroknya beliau, sampai-sampai murid beliau yang juga merupakan imam mazhab besar berkata, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah menakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Asy-Syafi'i sebagai orang yang sangat gigih dalam membela sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mendapat gelar Nasirus Sunnah wad Din, yaitu pembela sunnah dan agama. Kemudian dalam perkataan lain, Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah berkata bahwa Imam Syafi'i ini adalah orang yang paling faqih, orang yang paling faham mengenai urusan Al-Quran dan As-Sunnah. Saking cerdasnya beliau dalam menentukan hukum, dalam berfatwa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kisah beliau yang paling terkenal adalah kisah beliau mencari ilmu ya. Kisah bagaimana dukungan ibu Imam Syafi'i kepada beliau untuk mencari ilmu. Imam Syafi'i ditinggalkan oleh ayahnya ketika berusia 2 tahun. Ketika usianya 2 tahun, ayahnya meninggal. Kemudian ibunya membawa Imam Syafi'i pulang
ke tempat kelahiran ibunya atau kota tinggal ibunya, yaitu di Mekah. Nah, di Mekah ini kemudian Ibu Imam Syafi'i mengarahkan beliau untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Di Mekah ia cepat sekali menghafal syair-syair, cepat sekali menyerap bahasa Arab, sehingga dikatakan bahwa Imam Syafi'i ini adalah seorang jenius, seorang pakar dalam urusan bahasa Arab. Di Mekah, beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, yaitu seorang mufti di kota Mekah. Kemudian pada usia yang baru 15 tahun, ia sudah diberikan ijazah, ia sudah diberikan SIM untuk bisa berfatwa seperti gurunya. Saking cerdasnya beliau, bahkan ketika di Mekah sekalipun gurunya sampai berkata bahwa, "Syafi'i, saya sudah kehabisan ilmu. Ilmu yang saya punya semuanya sudah saya ajarkan kepadamu." Maka kemudian Imam Syafi'i disuruh hijrah, disuruh pergi, disuruh mencari ilmu ke tempat lain. Kemudian Imam Syafi'i pindah dari Mekah, hijrah ke Madinah, meninggalkan ibunya. Ibunya dengan penuh semangat, dengan penuh dukungan bilang, "Tidak apa-apa Syafi'i, kamu pergi kemanapun untuk mencari ilmu, dan kamu jangan pulang ke kota Mekah sebelum kamu punya ilmu, sebelum ilmumu bertambah banyak, sebelum ilmumu bisa membela agama Allah." Maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Madinah. Nah, di Madinah kemudian Imam Syafi'i bertemu dengan ulama yang sama besarnya, luar biasa besarnya, seseorang yang mengarang kitab Al-Muwatta yang tadi Imam Syafi'i hafal di usia 10 tahun, yaitu Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Syafi'i bahkan menghafal kitab Al-Muwatta itu tidak lama. Beliau menghafal hanya butuh waktu sekitar 9 malam. Di 9 hari beliau sudah bisa hafal kitab yang dalamnya ada 100.000 hadis. Nah, ketika belajar bersama Imam Malik, beliau sangat mengagumi gurunya. Beliau sampai berkata bahwa tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran lebih dari kitab Al-Muwatta. Saking beliau sangat mencintai ilmu dan sangat menghormati gurunya. Nah, setelah beberapa tahun belajar bersama Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i pergi lagi, hijrah lagi, karena mencari ilmu, karena senang dengan ilmu, senang dengan hadis. Akhirnya beliau pergi lagi mencari ilmu ke Yaman. Di Yaman beliau juga banyak belajar dari banyak guru. Kemudian setelah dari Yaman tidak lama, hanya sekitar 2 tahun, beliau pergi ke Irak. Nah, kemudian di sana beliau belajar dari ulama yaitu Muhammad bin Hasan. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i di usia yang muda beliau sudah jadi ulama besar di kota Baghdad di Irak. Nah, pada suatu hari orang-orang Irak ini, ulama-ulama Irak, bersepakat untuk pergi haji ke Mekah. Mereka bersama rombongannya pergi ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, mereka itu sering menceritakan Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, sampai-sampai perkataan ulama-ulama Irak itu terdengar di telinga ibu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ibunya bertanya, "Wahai Syekh, siapa yang kamu sebutkan tadi?" Kemudian Syekhnya menjawab, "Oh, saya membicarakan tentang Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama dari Mekah, dari kota ini, yang dia jadi ulama besar di Irak. Kami semua ini belajar dari dia karena sangat dalam keilmuannya." Kemudian dengan haru ibunya Imam Syafi'i menjawab, Ya, siapa namanya?" Sekali lagi mereka menjawab, "Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Dengan rasa haru dan bangga, ibu Imam Asy-Syafi'i kemudian menjawab, "Ya betul, itu adalah anakku, akulah ibunya." Kemudian mereka setelah mengetahui bahwa ibu-ibu tadi itu ibunya Imam Syafi'i, mereka kemudian langsung menaruh hormat kepada beliau. Ibunya kemudian berpesan, "Syekh, kalau kalian pulang ke Irak, katakan ke Syafi'i bahwa dia sudah boleh pulang." Jadi ternyata Imam Syafi'i itu sejak remaja
ketika disuruh oleh ibunya pergi mencari ilmu, dia tidak pulang-pulang ke kota Mekah. Dia malah berkelana dari satu kota ke kota yang lain. Dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Irak. Nah, setelah di Irak kemudian barulah Imam Syafi'i boleh dibawa pulang. Diperbolehkan pulang maksud Bapak kepada ibunya. Nah, Syekh itu kemudian pulang ke Irak. Di Irak dia berkata, Syafi'i, tadi saya bertemu ibumu ketika di Mekah. Kamu sudah diperbolehkan untuk pulang. Kemudian Imam Syafi'i dengan gembira, beliau izin kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, saya harus pulang. Meskipun sedih, santri-santrinya ditinggalkan, masyarakat Irak ditinggalkan, Imam Syafi'i tetap diperbolehkan pulang. Mereka kemudian membekali Imam Syafi'i dengan banyak sekali perbekalan, dengan unta-unta, dengan harta-harta yang banyak, dengan perbekalan yang banyak. Sampai-sampai dikatakan ada 100 ekor unta yang dibawa Imam Syafi'i dari Irak ke Mekah. Kemudian Imam Syafi'i pulanglah ke Mekah. Ketika sampai gerbang kota Mekah, Imam Asy-Syafi'i mengutus salah satu santrinya untuk mendatangi ibunya terlebih dahulu. Katakan kepada ibuku, kata Imam Syafi'i, saya sudah ada di gerbang kota Mekah. Kemudian santri itu pergi ke rumah ibunya Imam Syafi'i. Bu, Imam Syafi'i sudah ada di depan kota Mekah, di gerbang kota Mekah. Kata ibunya, ya, anakku membawa apa? Syafi'i membawa apa saja? Kata santri itu, wah, Syafi'i banyak sekali membawa bekal. Dia membawa 100 ekor unta. Kemudian dengan marah ibunya bilang, pulang. Katakan kepada Syafi'i, pulang lagi ke Irak. Nah, dengan terheran-heran santrinya bingung, kenapa ibunya malah marah padahal anaknya bawa banyak sekali unta. Kemudian santri itu kembali lagi ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, gimana kamu udah tanyakan kepada ibuku, kabarkan kepada ibuku kalau aku sudah ada di gerbang kota Makkah? Kata santri itu, iya sudah. Terus apa kata ibuku? Kata santri itu, ibu Syekh menyuruh Syekh untuk pulang lagi ke Irak. Lah, kenapa bisa? Coba kamu jawab apa tadi? Kamu ngobrol apa dengan ibuku? Kata santri itu, ibu Syekh tadi bertanya, Syekh kesini bawa apa? Saya jawab bawa 100 ekor unta. Wah, pantas saja saya disuruh pulang lagi, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian mengutus lagi santrinya yang lain. Sekarang kamu yang pergi ke sana, katakan kepada ibuku, aku pulang tidak bawa apa-apa. Aku pulang bawa ilmu. Aku pulang bawa sebuah buku yang aku tulis tentang hadis-hadis Nabi SAW dan fatwa-fatwa beliau, fatwa-fatwa Imam Syafi'i rahimahullah. Santri itu kemudian bergegas datang ke ibunya Imam Syafi'i. Bu, Imam Syafi'i pulang tidak bawa unta. Sekarang dia pulang bawa kitab. Di dalamnya ada ilmu-ilmu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian kemana tadi unta-untanya? Nah, unta-untanya Imam Syafi'i bagikan ke seluruh orang-orang miskin yang ada di kota Mekah. 100 ekor unta dibagikan. Itu bukti kedermawanan Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah Imam Syafi'i dikatakan bahwa beliau hanya pulang membawa kitab dan ilmu, barulah ibunya menerima Imam Asy-Syafi'i. Nah, begitulah kisah luar biasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seorang anak muda yang sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun sampai bisa menjadi ulama besar, ulama pendiri mazhab Syafi'i yang setiap hari mungkin kita gunakan dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam saum kita, dalam ibadah-ibadah kita yang lain, kita menggunakan mazhab Syafi'i. Salah satu perkataan beliau yang paling masyhur adalah perkataan untuk meninggalkan maksiat dalam mencari ilmu. Nah, satu hari Imam Syafi'i ini pernah lupa hafalannya. Padahal beliau anak yang cerdas, tapi tiba-tiba dia sering lupa. Dia kehilangan banyak hafalan. Nah, kemudian dia mengadu kepada gurunya, yaitu Imam Waqi, tentang
buruknya hafalannya. Kemudian jawaban gurunya itu adalah tinggalkanlah maksiat. Wahai Syafi'i, tinggalkanlah maksiat. Kemudian Imam Waqi berkata bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang untuk ahli maksiat. Jadi intinya adalah ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang gelap, ke dalam hati yang penuh dengan kemaksiatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga memberikan nasihat, barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka ia harus bersiap-siap menahan perihnya kebodohan. Demikian kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah jadikan di antara anda sekalian orang-orang yang secerdas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Amin.